Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah membimbing kita, yang telah memberikan nikmat, yang telah memberikan banyak nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita dapat memperkerjakan keseharian kita dalam berbahagia. Kedua, salawat serta salam tak lupa pula kita dundungkan dan kita sayangkan dan kita renungkan kepada Nabi besar kita, Nabi akhir zaman kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari zaman Zahiriyah hingga zaman Islamiyah ini. Saya Suganda Putra dari kelas 11 Tarik Pindah ingin menyampaikan sedikit cerita dari awal beliau Rasulullah SAW lahir ke muka bumi ini hingga beliau wafat. Rasulullah SAW banyak yang namanya mengalami kejadian-kejadian yang sangat-sangat menyedihkan. Pertama, kejadian yang dimulai Rasulullah yang dimana banyak dibenci oleh orang-orang. Rasulullah banyak yang namanya dicaci maki oleh orang-orang dan banyak yang ingin membunuh Rasulullah SAW. Tetapi Rasulullah pada waktu itu lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya pada 29 Agustus pada tahun Gajah. Tidak disangka-sangka banyaknya kejadian-kejadian, banyaknya keajaiban-keajaiban yang Allah turunkan hanya untuk Rasulullah SAW. Banyaknya bintang-bintang berkilau di atas langit, banyaknya burung-burung yang mengelilingi rumah Sayyidah Aminah, ibunda Rasulullah SAW, dan adanya bulan terbelah pada saat itu. Rasulullah SAW diasuh oleh ibu susunya hingga ia berusia 4 tahun. Rasulullah SAW diasuh oleh ibu susunya hingga berusia 4 tahun. Dan umur 9 tahun Rasulullah sudah bisa yang namanya berjalan dan bisa berbicara bahasa Arab. Setelah kemudian berumur 4 tahun, Rasulullah dikembalikan oleh ibu kandungnya, yaitu Sayyidah Aminah. Tidak lama kemudian Sayyidah Aminah meninggal dunia dan digantikan oleh kakeknya. Dan Rasulullah SAW jadilah seorang anak yatim piatu. Dan dari itu ada yang namanya surat dan ayat yang mengatakan alam yadrika yatimah fawa. Bukankah dia yang menempatimu sebagai orang yatim dan dia melindungimu? Wa wajadaka dhallan fahada. Bukankah dia yang menempatimu sebagai orang yang bingung dan dia menunjukkan pada jalan yang lurus? Selang kemudian kakeknya Rasulullah meninggal dunia dan digantikan oleh pamannya pada usia 8 tahun. Pamannya ini Abu Thalib adalah orang-orang yang sangat istimewa, orang-orang yang sangat luar biasa, orang yang mana mengajarkan Rasulullah bagaimana cara kehidupan yang baik dan bagaimana cara berdagang yang baik. Rasulullah pada saat itu dia mengembala kambing. Mengembala kambing itu sangat-sangat menyenangkan bagi Rasulullah. Pertama, tidak mempunyai modal dan bisa merenungkan kehidupan Rasulullah. Dan kemudian hari dan kemudian tahun, Rasulullah diajak oleh Abu Thalib, yaitu pamannya, berpergian untuk ke Syam untuk berdagang. Sampailah ke Syam, Rasulullah bertemu dengan Humairah. Humairah ini ialah surahnya Khadijah. Khadijah itu ialah orang yang sangat-sangat kaya di wilayah Syam. Nah, saat itu Khadijah ini menyuruh oleh orang-orang yang ingin berdagang untuk memperdagangkan dagangan-dagangan mereka. Nah, Rasulullah ini ditemani oleh Humairah, oleh surahnya Khadijah. Rasulullah memperjuangkan dagangannya itu
habis semuanya, habis dengan cara Rasulullah ini adalah orang yang dermawan, kerja keras, jujur dan baik. Nah, semua itu habis semuanya diceritakan oleh Khadijah, oleh Humairah, dan Khadijah tahu ialah Rasulullah SAW itu ialah orang yang sangat baik, jujur, dermawan, dan bekerja keras. Nah, Khadijah tertarik oleh Rasulullah. Selang kemudian waktu, Khadijah menikahi Rasulullah SAW. Rasulullah SAW banyak sekali yang namanya dia memperdagangkan, berdagang ke banyak negeri, 17 negeri, yaitu negeri Syam, negeri Irak, Yordania, dan lain-lain. Sungguh luar biasa. Rasulullah pada umur yang masih muda, 17 tahun, sudah banyak yang namanya memperdagangkan dagangannya ke 17 negeri. Sangat-sangat luar biasa. Dan Rasulullah pada umur 40 tahun mendapatkan wahyunya, yaitu di Gua Hira, yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Itu wahyu disampaikan oleh Jibril oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada Rasulullah SAW jatuh sakit pada waktu itu, ada yang namanya sahabat yaitu Ukasha. Ukasha ini dia ingin memeluk Rasulullah, sehingga Ukasha ingin memberikan banyak. Nah, pada waktu itu gini, Rasulullah SAW menyuruh Bilal untuk ke mimbar, menyuruh semua sahabat-sahabat Rasulullah dan saudara-saudara Rasulullah itu menuju ke mimbar, dan Rasulullah yang menyampaikan sebuah hutang dia. Dia mengatakan pada banyak sahabat, yaitu, ya sahabatku, aku ingin bertemu dengan Allah, maka dari itu aku tidak mau bertemu dengan Allah dan keadaan banyak hutang dan keadaan ada hutang. Rasulullah mengatakan kepada seluruh sahabat-sahabatnya begitu. Dan Rasulullah mengatakan begini, ya sahabatku, apakah aku mempunyai hutang kepada kalian? Dan seluruh sahabat mengatakan bahwa saya begini, ya Rasulullah, bagaimana kami mempunyai hutang, sedangkan kami yang banyak mempunyai hutang kepada engkau ya Rasulullah. Dan ada satu sahabat Rasulullah yang mengatakan bahwa saya begini, ya Rasulullah, engkau mempunyai hutang padaku. Jika ini hutang, maka engkau selesaikan sekarang. Dan jika ini bukan hutang, maka tidak perlu kau berbuat apa-apa ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, ya Ukasha, katakanlah apakah hutang itu? Ukasha mengatakan begini, ya Rasulullah, pada saat itu perang Uhud, engkau mencabuk dadaku dengan kuat dan keras. Ya Ukasha, benar, itu ialah hutangku. Itu ialah hutangku, dan selesaikanlah dengan sekarang ya Ukasha. Baiklah, kata Ukasha mengatakan kepada Rasulullah, baiklah Rasulullah, aku akan menyelesaikan sekarang. Dan kemudian Ukasha yang mencambuk Rasulullah dan mengambil cambuk dari Aisyah anak Rasulullah SAW, dan memegang cambuk dan ingin mencambuk Rasulullah. Dan kemudian Ukasha menyuruh Rasulullah SAW untuk mencambuk diri Rasulullah. Ukasha membuang cambuknya dan menyuruh Rasulullah untuk melepas bajunya. Dan kemudian Ukasha melihat badan Rasulullah SAW yang sangat indah dan mempunyai batu-batu yang Rasulullah menahan lapar. Dan kemudian Ukasha memeluk Rasulullah dan sahabat-sahabat lainnya memeluk Rasulullah dengan bahagia. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan, itu datangnya dari saya sendiri dan saya mohon maaf. Dan jika ada kelebihan, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.